Belum lama ini, jagat sepak bola Inggris dihebohkan dengan keputusan kontroversi wasit di pertandingan Liverpool melawan Tottenham Hotspur. Dalam laga yang digelar Sabtu 30 September 2023, The Reds harus mengakui kekalahan atas tuan rumah dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, dua pemain Liverpool, Curtis Jones dan Diogo Jota, menerima kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan. Namun, salah satu polemik utama adalah gol yang dicetak Luis Diaz yang dianulir oleh wasit setelah melihat tayangan VAR yang menunjukkan offside. Padahal dalam tayangan ulang, pemain asal Kolombia itu terlihat jelas berada dalam posisi onside saat menerima umpan terobosan dari rekannya. Akibat kesalahan itu, Badan Wasit Profesional Liga Inggris atau PGMOL akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf tanpa memberikan perubahan dalam hal poin pertandingan atau hasil akhir. Sementara itu, Jurgen Klopp merasa timnya sangat dirugikan dengan keputusan itu. Kami tidak akan mendapatkan poin karena itu. Kami semua berpikir bahwa ketika VAR diterapkan segalanya akan lebih mudah. Keputusan itu diambil dengan sangat cepat. Keputusan itu mengubah momentum permainan. Tak berhenti sampai di situ, kontroversi VAR kembali terjadi di pekan ke-11 saat Manchester United bertandang ke Craven Cottage markas dari Fulham. Bermain menekan sejak menit awal, Setan Merah berhasil mencetak gol lewat aksi McTominay di menit ke-8. Namun setelah wasit meninjau ulang VAR, gol tersebut dianulir wasit John Brooks karena adanya indikasi offside. VAR mengidentifikasi bahwa Harry Maguire dalam posisi offside dan melakukan upaya yang jelas untuk menjangkau tendangan bebas Eriksen. Sesuai aturan, Harry Maguire memang dalam posisi offside. Namun, Talksport membuat perbandingan menarik dengan gol Nathan Ake pada pekan keempat Premier League. Nathan Ake mencetak gol pada menit ke-45+5. Pada saat itu, Nathan Ake menyundul bola dan ada pemain Manchester City Manuel Akanji yang berada dalam posisi offside. Namun, tidak seperti kasus Maguire, Akanji dinilai tak mengganggu permainan. Meski begitu, menurut mantan wasit Liga Inggris Mike Dean, gol Nathan Ake ke gawang Fulham seharusnya tidak sah. Menurutnya, Manuel Akanji offside karena mengganggu pandangan Bernd Leno. Gol Ake saat itu bisa dibilang sangat penting karena menjadi titik balik Manchester City di laga itu. Golnya membawa Manchester City unggul 2-1 dan lahir sesaat sebelum jeda babak pertama. Tak berhenti sampai di situ, kontroversi VAR kembali terjadi di laga penting antara Newcastle United melawan Arsenal. Bermain di St. James Park di pekan ke-11 Premier League, Minggu 5 November 2023, Arsenal dipaksa menelan kekalahan pertama mereka musim ini dengan skor 1-0. Namun yang menjadi sorotan adalah proses terjadinya gol Newcastle yang dicetak oleh Anthony Gordon. Joe Willock yang merangsak dari sisi sayap memberikan umpan silang yang diselesaikan dengan gol Anthony Gordon. Namun, gol tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bola out sebelum Joe Willock memberikan umpan. Bola di kaki Willock terlihat sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Menurut aturan, pengambilan keputusan dengan VAR harus benar-benar berdasarkan bukti video yang ada dan bukan dari interpretasi wasit. Karena tak ada bukti yang jelas menyatakan semua bagian bola telah melewati garis, maka wasit berkesimpulan permainan tetap boleh berjalan sehingga gol Newcastle tetap dianggap sah. Sementara itu, Mikel Arteta yang tidak terima dengan keputusan kontroversi wasit meluapkan amarahnya di konferensi pers usai pertandingan. Ini memalukan. Itulah yang saya rasakan dan setiap orang yang ada di ruang ganti. Arsenal sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungan mereka terhadap komentar-komentar Mikel Arteta. Tak hanya Arsenal, insiden yang hampir serupa juga pernah terjadi di pertandingan antara Manchester United versus Brighton di Stadion Old Trafford beberapa waktu lalu. Setan Merah yang dalam posisi tertinggal 1-0 lewat gol dari Danny Welbeck berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi striker baru mereka Rasmus Højlund yang memanfaatkan umpan dari Marcus Rashford. Namun setelah dicek dengan tayangan ulang VAR, gol tersebut tidak disahkan karena bola dianggap telah keluar garis sebelum Rashford melepaskan umpan tarik. Meski sangat tipis, namun lagi-lagi tidak ada bukti yang jelas seperti teknologi garis di Piala Dunia saat Jepang ke gawang Spanyol. Dalam kasus ini, wasit hanya mengandalkan sudut pandang tanpa melihat detail langsung apakah bola 100% telah meninggalkan lapangan atau belum. Akibat dianulirnya gol itu, Setan Merah pun harus menyerah dengan skor 3-1 di kandang sendiri dan mencatatkan rekor buruk 2 kali kalah beruntun di kandang melawan Brighton. Meski dianggap sebagai liga paling kompetitif di dunia, namun dalam urusan teknologi VAR dan juga garis gawang, Premier League sepertinya masih banyak kekurangan. Banyak hal yang harus segera dievaluasi agar tidak ada lagi keputusan-keputusan kontroversi yang bisa membuat wasit dianggap memiliki standar ganda.